santai aja. Izin tapi jujur ya, badan saya dingin, saya mau sendiri. Boleh, kalau kedinginan saya kecilin nasi. Oh, enggak apa-apa. Yang penting ini sudah masuk di perut aman. Pahala yang nanti terekam lagi. Sudah lagi loh. Sudah lah. Masih offline sih. Masih offline ya. Ya, tapi rekamannya ada. Iya, siap. Mana San? Oh, mulai bisa mulai ya? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan Bang? Siap. Pasti kameranya makan standar kayak saya tuh susah dikit. Ini kamera Bang Day. Oh iya, oh itu bukan. Iya, jadi ada depan pun aman. Oh siap. Ada ke saya, kita bicara, anggap aja nggak ada. Siap. Itu sudah kebiasaan saya. Bang Day udah ahli lah. Oh enggak. Kalau urusan vlog, udah mulai Bi? Oh, nah ini kan agak majuan nih. Yang mana Bang? Ini. Oke. Maju. Terus iya. Biasanya saya dipakai ini enggak? Ini? Oh di sini. Oh iya. Dulu saya dipakai ini kalau itu. Iya, dulu mak pakai kelipun. Oh, Ini biar keren-kerenan aja. Oh, ya bukan kan? keren-keren, emang Padahal mah sama aja Bi ya. Emang keren. Padahal mah sama aja. Siap. Aman Bang? Siap. Aman siap. Tidak detik. Wah, Oh udah. Nah, ini amatir aja gitu. Amatir. Oke. Oke siap. Oke. 3, 2. Oke, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daeng Mole. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sehat. Saya mah yang penting ada kopi gratis. Sehat. Udah aman. Oh, aman. Udah aman ya. Dari ngobrol-ngobrol dari tadi nih kita udah bicara sedikit banyak tentang Bang Daeng. Siap. Ini buat teman-teman penonton yang belum kenal dengan Bang Daeng, beliau adalah pemilik 60 akun YouTube. Tempatnya sih 65. 65 akun YouTube. Ya. Dan beberapa akunnya itu fokus membahas tentang batu bara Bang Daeng. Iya, batu. Ada juragan Aking. Dan yang paling banyak warung inspirasi. Warung inspirasi. Betul ya? Iya, karena lebih global sebenarnya. Lebih global, lebih ngebahas banyak hal ya. Betul. Dan itu pun saya tahu belum lama kita undang satu tamu, beliau bilang coba undang warung inspirasi. Iya. Baru saya tahu Bang Daeng gitu. Mama yang korban YouTube juga ternyata beliau. Padahal saya selalu bilang jangan ditonton, tidak ada faedah. Oh gitu. Iya, baru kita lihat, kita cari sama Abi dari tim kan. Ini paten juga nih. Siap. Paten karena menurut kita gitu kan, kita kan undang berapa tamu kan. Bang Daeng ini beda sendiri. Bedanya di mana? Bang Daeng mengangkat yang mungkin orang tuh lupakan Bang Daeng. Betul kan? Bang Daeng ngeliput ibaratnya pedagang di jalan, di pasar, nggak sebatas hanya di toko-toko yang mungkin menengah ke atas. Iya kan? Betul. Nah, yang saya penasaran Bang Daeng, awal mulanya gimana Bang Daeng itu bisa memutuskan saya mau vlog ini. Saya bilang vlog bener nggak? Iya. Seperti vlog ya? Iya, vlog. Bukan review, bukan ini. Lebih dominan ke vlog. Lebih dominan ke vlog. Walaupun review ada paling 1-2 tapi dominan itu. Nah, itu gimana? Kapan pertama Bang Daeng mulai? Kok terpikir? Ya kan terpikir bisa, saya pengen nge-vlog itu gimana awalnya Bang Daeng? Sebenarnya sih apa ya, kalau kita bicara sederhananya kan, saya kan harapan saya ini bagaimana caranya saya bisa manfaat buat orang lain, karena ada banyak masukan dari saya. Sederhana deh kalau mau merantau di tempat orang, sebaik manusia adalah manusia yang berfaedah atau manfaat buat orang lain. Jadi karena saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang berada mungkin yang bisa berbagi dalam hal nominal, sehingga saya manfaatin keahlian saya di medsos dengan cara membuat channel YouTube yang kemudian saya bisa berikan support ke beberapa pelapak yang ada di beberapa tempat, mau Lombok, mau Bali, hampir semua wilayah sih, Kalimantan, pokoknya mobile memang. Muter dong berarti. Ya, pokoknya ada kopi gratis deh. Merapat kayak gitu. Biarpun di luar, di mana? Di luar. Gitu. Karena apa ya? Yang tadi kuncinya sederhana saya bilang, saya yakin bisa. Saya yakin. Karena kenapa?
saya selalu terapkan bahasa yakin ini karena kalau kita yakin berarti kita punya Tuhan. Ya Tuhan. Kalau orang tidak yakin, mohon maaf, kau berarti tidak punya Tuhan. Saya bahasanya begitu karena apapun yang kita yakini, insya Allah akan diberi kemudahan. Betul. Itu keluarnya. Nah, kalau abang tadi menanyakan kalau antum tadi menanyakan perihal kenapa di lapak. Kalau saya pribadi saya anggap begini. Menurut hemat saya atau pengalaman saya selama ini, kalau saya review, mohon maaf ya, di beberapa tempat yang mungkin lokasinya formal dan mereka bersedia memberikan nominal tertentu yang mungkin jauh dari lapak bawah, kadang itu saya merasa jadi ada beberapa, tidak semuanya saya, tapi ada beberapa yang terkadang mereka merasa gue kan masih royalti ke daerah, jadi kadang saya enaknya mereka. Ya artinya memberi kesan bahwasanya kan gua bayar. Kalau dia beda. Mungkin lebih natural gitu ya. Dan memang saya di orang jalanan dari awal. Memang saya senangnya di emperan. Karena apa? Jangan salah, yang saya pantau selama ini dari semua lapak di beberapa di seluruh Nusantara yang saya datangi, justru batu-batu high kualitas itu banyak terselip di daerah atau di emperan. Iya. Banyak. Dan saya kalau mau nyari cuan, kadang kan iseng saya tuh nyari cuan. Berapa? 500 deh, saya tahu ini bisa 3 juta, 4 juta, saya kasih 1 juta, ini 1 juta. Kok banyak ya, rezeki musik gitu. Nanti saya jual 3 juta. Iya. Saya balik lagi ke lapak itu, ada lagi batu yang lain. Itu pelapak tidak akan dijual ke tempat lain, pasti dia jual ke saya. Coba, karena nominal yang saya berikan, saya bilang batu ini bagus. Saya tidak mau nanti ada orang-orang yang menyalahgunakan. Iya, ini mendingan saya kata kita makan bareng-bareng. Dan yang kedua saya merasa doa dari mereka itu lebih nyampe, lebih ijabah. Iya, itu ini saya karena mereka itu satu hari aja belum tentu ada pendapatan. Sementara kan mereka harus mereka harus bayar apa, ya kan? Iya. Jadi tidak ada dibilang tidak ada pemasukan yang pasti. Iya, tidak ada pemasukan yang pasti. Jadi yang namanya bayar apa, mau ada pemasukan atau tidak ada urusan yang punya bayar. Itu yang menjadi pertimbangan saya kenapa saya mencoba untuk jadi bagian. Untuk bagian mereka itu bagus tuh Bang. Ya, jadi bagian daripada mereka. Karena saya juga bukan orang hebat, saya juga bukan orang yang bisa berlebihan dalam memberikan sesuatu ke mereka, sehingga saya memanfaatkan beberapa sosmed yang pun saya punya, karena kan hampir semua sama ini kan. Semua Bang, YouTube, Instagram. Ya, Instagram, YouTube, dan rata-rata tidak ada yang di bawah 10. Apanya maksudnya? Akunnya banyak. Karena saya pikir begini, saya kan bukan public figure. Saya bukan artis. Awalnya Bang. Awalnya. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini orang biasa yang mencoba menjadi bagian untuk teman-teman di lapak. Nah, kalau saya public figure atau bahasa ininya artis, otomatis saya bikin satu channel aja aman. Akhirnya saya inisiatif bikin banyak, sehingga banyak referensi dari teman-teman atau mungkin penonton yang bisa di lapak ini nih, di lapak ini nih. Walaupun jadi beda-beda saya ya. Beda-beda bahas ini channel ini, bahas ini ke channel ini. Iya kayak gitu. Jadi saya bikin rapi. Tadinya kan memang fokus di warna inspirasi ini, tapi lama-lama saya pikir kalau saya bikin rapi, ini kan permintaan dari beberapa teman-teman khususnya di Malaysia. Di Malaysia itu banyak saudara minta nomor alamat, minta ini, tiba-tiba transfer uang, tiba-tiba ngirim Milo apa namanya itu di terkenal di Malaysia. Allah Akbar, itu sampai saya pun dari mana? Dan ini tuh rezeki dari saya. Saya kemarin tuh belanja di lapak ini, harganya murah dan saya belanja. Itu udah tahunya dari channel Bang. Pokoknya saya bahasakan tidak ada fans, tidak ada, saya bilang korban YouTube. Saya anggapnya begitu. Makanya saya punya grup itu korban YouTube namanya. Jadi semua mulai dari owner atau pelapak lah ya, sampai subscriber saya ada di wadah itu. Saya sengaja pertemukan mereka. Makanya saya bilang, lu beli sama gua mahalin. Kalau mau murah ke lapak tuh saya. Padahal saya punya galeri terbesar di BSD. Ada sekarang galeri terbesar. 400-an kilo, ini masih ada ratusan biji. Kan dari dulu saya suka batu. Berarti dari dulu udah ngumpulin juga Bang? Dari dulu. Mesin apa lengkap. Tapi saya tidak pernah bukan, saya pengen bagaimana caranya pelapak ini tersenyum dulu. Nanti saya ke belakangan. Itu saya pikirkan, saya anggapnya rezeki nggak bakal tutup. Nggak bakal kemana ya? Nggak bakal kemana, nggak bakal bisa kemana-mana. Itu konkret itu, the real itu. Kalau orang yakin ya, nah itu makanya kita awali dengan keyakinan. Apapun itu. Di tahun berapa itu Bang Daeng pertama Bang Daeng mulai? Kalau suka batu udah lama. Udah lama dari SD karena memang bapak saya almarhum hobi batu ya. SD. Jadi dia kalau ke kebun, kalau pergi Macul saya pakai itu batunya. Di Makassar kan? Iya, dia kan tidak pakai karena kenapa kan dia bengko-bengko dia punya, sementara waktu itu susah nyari cincin kan apa iketannya. Iya benar. Nah, jadi kalau dia pergi Macul saya pakai. Ya kan. Dia datang dia cari di mana, saya naruhnya di mana, dan itu terjadi sama anak saya juga sekarang. Nurun dia? Iya, saya mana batuku? Kan namanya saya Baco. Mana batuku? Nah, kata istri. Itu Baco bawa pergi. Mana kenapa ada bawa ke musola? Tahu di musola. Jadi sama kayak saya dulu gitu. Emang nggak jauh lah. Ya. Dari orang tua ke anak tuh nggak jauh.
Ya kan saya juga anak juga satu Bang Day. Cuma Oh. belum tahu masih umur 2 tahun setengah kan. Oh. Bang Day anak umur berapa Bang Day? Kalau saya sekarang sudah 7 tahun. Udah mulai ngerti dia. Sudah mulai ngerti. Mau diajarin juga gimana? Kalau itu sih biarkan aja terusnya. Kalau sekarang kan memang kebetulan istri saya orang Betawi, jadi dia sekarang lebih senang silat. Oh, Jadi saya ini ikutin Makassar campur Betawi nih. ya, kebetulan ada beberapa sahabat dan paman saya di sana kan guru padepokan, jadi udah saya pasrahin aja. Jadi ngaji sama Iya. itu aja, biarin aja mereka. Kalau saya mah di lapangan aja, karena saya selalu bilang ke teman-teman sebaik-baik hobi adalah hobi yang ada profitnya. Nah ini hobi batu ini, mohon maaf nih, dari dulu sampai sekarang tidak pernah sepi. Yang bilang sepi itu orang yang berhutang. Gitu ya. Real. Yang bilang sepi orang yang berhutang. Yang banyak lihat di pasar, di emperan itu semua dia. peminatnya selalu ada Bang. Selalu ada. Makanya saya selalu terapkan ke teman-teman, kita jangan terlalu berpatokan ke profit besar, yang penting berjalan intens daripada banyak tapi sebulan sekali orang belanja. Benar, lebih baik kan continue Itu terus kan continue. tiap hari ada jual meski satu dua. Itu yang saya sampaikan ke semua pelapak yang masuk di bawah naungan saya di beberapa wilayah, karena hampir semua wilayah saya sengaja backup. Tapi emperan memang. Di tahun berapa nih mulai meliput batu pertama itu tahun berapa? Kalau liput batu itu seingat saya itu sekitar, saya waktu itu kan nikah tanggal 12 bulan 12 2012. Wah luar biasa tanggal ini 12 Itu 12 kan 12. ada ini gosip di Mukiamat. Iya memang. Tahu ada Saya filmnya itu. ini ternyata itu film. Saya sudah parno Jadi duluan. menikah karena takut kiamat. Jadi kan salah satu yang Betul. salah satu yang Benar. harus kita ini kan punya istri. Betul. Saya belum laku, bagaimana ceritanya? Nah, coba. Saya ingat banget. Jadi saya sudah punya rumah tapi tidak punya istri. Karena saya tidak tempat itu rumah kan. Iya, Saya pikir iya. saya takut saya pakai maksiat atau yang aneh-aneh. Mendingan saya punya istri dulu. Betul. Setelah saya menikah, nah baru menikah oke. Iya. Nah, alhasil singkat cerita, saya bismillah, dan itu real dari uang batu akik itu sekitar 45% uang saya pakai nikah. Biaya nikah. Oh iya, komplit. Itu belum mulai ngeliput batu. Bang. Belum, tapi saya Tapi jualan. sudah ngeliput lain-lain loh. Kalau itu saya ini apa di waktu itu karena sosmed waktu di zaman itu saya sering Facebook pakai tuh. mungkin, bukan? Ada Facebook ya, tapi saya lebih suka Friendster. Oh Friendster, oh iya zaman saya pun ngalamin nih. Penonton ada nggak deh ngalamin Friendster Friendster? ini Friendster info ada apa? Betul. Berarti Bang Dan dari dulu tuh udah aktif, udah ikut-ikutan sosmed lah. Sangat, Betul karena kan? saya dulu Mengikuti kan, gitu ya. Kenapa saya begitu bang? Saya di Sulawesi, mungkin ini saudara saya tahu. Iya. Saya tidak pernah punya TV. Tuh saudara yang bohong, kalau dia bilang saya bohong, Iya. itu konkret. Tapi kita kalau mau nonton nyebrangin bukit dulu. Sampai di situ kita harus isi air dulu kayak zaman ngaji. Kayak zaman dulu Oh banget, iya, Bang. kita harus ngisi air dulu ke baknya orang pakai gentong, Iya, ya kan? iya. 3 atau 4 ember baru kita nonton. Itu pun berita. Aduh mama, kalau nggak flora dan fauna, aduh mama. Beda kayak sekarang. Ya kan tinggal di handphone, tinggal teriak, mama. Keluar. Betul, iya. Itulah. Sudah enak. Ya itu dia. Jadi saya merasa, karena almarhum bapak saya bilang, kalau kamu mau merantau di kampung orang, karena dia tahu saya bakal merantau. Pertama, jangan merantau kalau bapak masih ada, karena saya bunuh. Karena Keras ya, iya Bang. memang, karena dia pikir banyak kalau beliau ini prinsipnya begini, kalau kau merantau nanti dia pikir dia tidak bisa kasih makan kau. Keluar dari sini gitu juga dia. Iya, Nah, paham. ya akhirnya singkat cerita pada saat beliau sakit di rumah sakit Labuan Baji waktu itu, orang Makassar pasti tahu ini, di rumah sakit Labuan Baji itu salah satu rumah sakit yang favorit juga karena di situ bisa pakai apa zaman dulu itu ya, bantuan lah ya, kalau sekarang mungkin BPJS atau apa. Oke. Nah, akhirnya saya ke sana bilang sama beliau, karena pada saat itu kan beliau meninggalnya itu pas takbiran Idul Adha. Jadi nanti subuh takbiran, pas takbiran itu subuh itu beliau dipanggil. Nah sebelumnya saya waktu itu sempat mau diskusi sama beliau, dan singkat dari bahasa beliau sampai sekarang saya jadikan pedoman hidup. Jangan cari uang kalau dirantau. Kalau cari uang, kau tidak bakal hidup. Kenapa jangan saya makan? Kalau kau cari uang, orang mudah mengukur kau. Jangankan kau masuk rumah orang. Nih konkret nih. Kamu lihat di depan rumah aja, jangan datang lagi sudah itu minta uang. Terus apa yang saya harus cari? Kamu harus nyari relasi, nyari teman. Karena kalau kau dapat itu, pengalaman bertambah. Karena beda orang beda pengalaman. Setelah ada pengalaman, gua yang cari kau. Saya buktikan waktu itu di Sapi Murid di Megawagan, saya jadi supir di BSD waktu itu. Karena saya banyak pekerjaan dan Pengalaman banyak. Abang Ya? sempat pernah nanya kan, saya pekerjaan pembantu. Pernah, itu 2 tahun. Tapi bukan saya mau belajar pembantu. Kemarin istri saya ambil tua, saya cuci piring, saya jago, bisa nyuci pakaian. Itu ilmunya saya ambil. Bagaimana caranya? Selalu ada ilmu di balik Iya, itu semua. bagaimana Ya? caranya ngelap kayu di hati yang itu. Itu saya dapat yang waktu jadi pembantu. Ingat banget rumahnya, kalau mudah-mudahan beliau masih hidup ya. Prof Arifudin. Profesor itu, beliau dokter di Makassar. Saya di sana bukan mau nyari ilmu, tapi saya cari ilmunya. Itu kerja bangunan pernah. Kenapa saya mau belajar bangunan? Kalau rumah saya ada apa-apa, saya sendiri yang kerjain, tidak perlu tukang tuh saya tuh. Sampai sekarang Ngerti ya? hitung-hitungan ininya apa segala macam.
jadi supir. Sekarang kalau saya mau kemana-mana, ini misalkan kan Sabtu Minggu ada supir suruh libur. Iya. Saya bisa bawa sendiri kan, saya ada family di situ. Iya. Yang kedua, supir itu banyak. Nih mohon maaf, misalnya kita bisa mengemudi, kita terjalan. Oh saya mau ke sini, kan Jakarta sendiri. Iya. Aduh mama, belok sendiri, saya keluarin mobil dari garasi aja kadang sudah tidak bisa bergerak. Coba itulah, jadi saya bisa dapat jadi tahu alternatifnya di mana. Saya tahu jam macetnya bagaimana cara kita berinteraksi di jalanan. Kan beda di Makassar waktu itu masih sepi. Kalau di sini kan udah ramai dari dulu. Iya. Jadi semua pekerjaan yang saya ambil sama juga security. Iya. Pernah juga mulai. Oh pernah. Bohong kalau Tommy Sarkam, saya pernah jadi security di pelita online. Saya jadi wartawan siangnya jadi wartawan. Siang wartawan, malam jadi security. Double gaji saya. Iya. Sampingan saya itu Sabtu Minggu ikut sama Dokter Adriani, saya masih ingatnya jadi supir juga, dan 3. Dan itu salah satu uang yang saya pakai untuk menikah. Bayangkan. Jadi saya memang betul-betul manfaatkan itu. Kenapa saya menjadi security? Karena di security itu ada jadi ada pelatihan di hari-hari Sabtu atau hari-hari tertentu untuk saya nggak berbayar. Iya. Bela diri. Dapat lagi. Itu kan. Jadi ini banyak. Jadi saya selama ini saya bilang, saya itu kerja bukan pure atau real untuk nyari profitnya. Karena ilmunya. Iya, karena saya yakin sudah yakin saya mau tidur demi Allah. Saya itu mau tidur aja dan ini yang ada transfer itu dari saya. Itu saya tidur Bang. Iya. Berarti konkret. Nyata itu. Tidur saya lagi mager. Saya kan kalau konten kreator mohon maaf mungkin tidak semuanya sama, tapi kalau saya sampai di lokasi saya mau konten di Bang. Saya pernah di Bandung. Saya mau konten di sono, mood saya hilang karena ada beberapa statement dari pelapak lain. Saya pulang, naik motor Bandung berapa jam dari sini? Dari BSD. Saya pulang, tidak konten. Cianjur, Sukabumi, sering begitu. Saya udah nyampe perjalanan berapa lama, saya pulang lagi. Biasanya apa tuh Bang Deng yang menyebabkan Bang Deng? Yang paling saya tidak suka, yang saya paling tidak suka itu kalau ada bahasa-bahasa yang menyindir perihal seleri. Wah, Daeng kan dia kan butuh konten itu, dia kan lumayan dia gitu bahasa seperti itu. Lebih ke ini, jadi kan di YouTube lumayan. Wajar kalau dibutuh kita, jadi terkesan begitu. Nah itu mohon maaf tuh, itu saya nggak bakalan. Bahkan ada juga beberapa yang saya sudah tayangkan, saya hapus. Nggak mau saya, karena saya itu betul-betul saya pengen bagaimana caranya kalian berteman dengan saya, kalian bisa memanfaatkan saya. Karena memang saya di sini nyari berkah, bukan cuma nominal yang saya cari. Iya. Itu cara nominal nggak akan ada habisnya. Tapi kalau kita nyari berkah, saya bilang ya Allah miskinkan saya, kalau itu tidak berkah saya tidak butuh, mending saya miskin. Itu saya selalu begitu, karena saya sangat khawatir dengan hal-hal itu. Kenapa? Makanya kita jangan salahkan anak kita tiba-tiba misalnya kurang ajar, istri kita kadang tak ini sama kita. Itu kemarin kembalinya pakai uang apa? Itu pengaruh. Oh iya dong, kita harus koreksi diri. Karena bukan berarti cara mendidiknya, tapi mungkin bisa jadi dari hasil uang mana yang tidak berkah. Oh itu, waduh mau dibilang, itu kadang saya selalu ingatkan istriku, kita makan hari ini besok tidak, sabarin aja. Karena rezeki kita sudah diatur, tapi mungkin terpending. Dan itu edukasi saya kasih dari dulu sampai sekarang, dan alhamdulillah saya sekarang udah welcome. Cuman sering ngambek karena saya selalu kalau opening atau closing itu aduh mama. Saya sekarang nambah bukan buat membantu tapi buat lagi. Ini ayo kok sering itu kan buat lucu-lucuan aja sebenarnya. Iya, itu hanya untuk konten. Tapi hadis dia dong. Sedih. Bener kan? Sedih. Ada biasanya nonton. Pasti nonton dia. Pasti karena dia selalu intens untuk mantau saya. Ya, karena dia tahu saya sakitnya, saya sehatnya, beliau tahu. Karena saya kan jarang sakit, tapi sekali sakit lebay. Nah, itu makanya dia pantau. Jadi saya selalu jaga yang sampai saya sakit, karena kalau kita sakit berarti kita dapat keluarga. Betul lah. Jadi saya senang di apa karena saya merasa doanya mereka itu kayaknya lebih ikhlas ke saya. Gitu. Nah, Bang Deng kan ngeliput lapak ya. Itu biasa Bang Deng nyamperin mereka atau mereka udah tahu Bang Deng, mereka minta diliput sih Bang. Orang-orang di lapak ya. Kita bukan bicara orang-orang di toko yang sudah familiar dengan syuting, video kan. Saya lihat vlognya kan perjalanan, meliput. Bagaimana itu? Ini menarik pertanyaannya. Abang percaya nggak? Kalau saya tahu lapak itu termasuk di sini rata-rata dari korban itu atau penonton. Dan izin ada di sana apa? Dan itu mereka kan saya selalu bilang, ya kabarin saya kalau ada. Insya Allah kalau saya sehat saya ada di datengin. Saya datang. Dimanapun mereka. Dimanapun. Itu fear memang dari mereka. Dan di Palembang ada yang di dekat pasar ini. Saya sudah siapkan ongkos karena Allah berkehendak lain saya dibayar itu. Berangkat. Ada aja. Demi Allah, saya bukan bohong nih. Malaikat terus di samping saya. Kalau mau pun begitu. Udah beberapa di sana banyak juga pakai masuk support.
Saya udah ngumpulin duit, berangkat. Tidak pakai uang kecil, dibayar. Demi Allah, dan ada jalannya. Kemana aja kemarin? Lombok, Kalimantan, Lombok, Samarinda itu Kalimantan sana, terus Iya. apa namanya? Sulawesi. Sulawesi di sana memang tidak banyak, tapi pernah saya ambil di daerah Kertasning. Di mana tuh? Ini kalau abang pernah ke apa namanya? Veteran itu, yang mall terbesarnya di sana ada, saya lupa namanya itu. Di daerah situ pokoknya. Iya, daerah Oke. situ itu memang ada di situ. Di Makassar berarti? Di Makassarnya. Kan di Makassar itu kan sebenarnya kota di Makassar, karena kalau di sana kan sudah Goa, Iya, Samosir, iya. Pangkep. Saya pernah ke Palu. Oh, Palu. Makassar malah kayaknya belum pernah. Oh, Pernah, malah. saya orang Makassar. Mana lagi tuh soalnya? Iya. Lampung. Lampung belum, Palembang sudah, Palembang, Lombok, terus Kalimantan, ini besok Jogja. Kalau Jogja sering sebenarnya ini aja sudah ada schedule lagi. Ke Jogja? Ya bulan depan ya, saya kan begitu ya, tergantung jadwal kopi gratisnya. Kalau sudah ada jadwalnya saya berangkat. Tapi balik sendiri tuh, berangkat sendiri.